Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda, apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bergabung di ibadah spesial kemerdekaan. Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu info berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan berupa sembako atau obat-obatan, Anda dapat menghubungi Sekretariat atau Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Persembahan dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Ikutilah ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Aduh, ini Indonesia pandemi kok nggak selesai-selesai sih? Mama, jangan ngomel-ngomel. Daripada marah-marah, mending berdoa. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mari kita berdoa bagi bangsa kita agar dipulihkan. Berharapnya sama Tuhan aja ya, maka Tuhan akan menyegarkan kita kembali. Nah copot, seperti padang gurun yang dipenuhi air. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu. Glory bagi
menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman
hidup kami. Setiap kami dimerdekakan oleh Engkau. Lebih lagi Tuhan, kami mau menikmati kuasa kehadiran-Mu. Kami mau terima jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersuka cita saat ini. Amin. Karena Haleluya. kuasa Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Kuasa Amin. Tuhan Haleluya. akan memulihkan setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, oh, glory, gloria, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami. Amin. Haleluya. Bebas dari belenggu si setan. Oh, oh, glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, 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 glory, glory, perkara dahsyat terjadi.
katakan tidak dapat menandingi kuasanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Kami satukan hati kami, roh kami, kami tujukan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya dimerdekakan oleh Tuhan boleh suarakan haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Akan bersama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yes. Mari jemaat Tuhan bersama katakan. Yes. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaanmu. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Musuh gemetar mendengar nama Yesus. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, haleluya. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu. Setiap kami bersuka cita. Yes, haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Terima saat kasih ini Tuhan. Tuhan. Membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Pulihkanlah keadaan kami. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negev. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa,
percaya anugerah-Mu cukup Amin, bagi setiap amin, kami Yesus. Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu sanggup untuk memulihkan setiap kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Amin, amin. Allah yang berkuasa atas Amin. kehidupan Haleluya. kami. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Singkapkan firman-Mu Tuhan, Terima kasih. supaya kami melihat keindahan keajaiban dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Amin. urapi kami semua. Amin. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Puji Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadi kita sama-sama sudah mendeklarasikan, aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan untuk memberkati kita. Dia turun tangan untuk menolong kehidupan kita. Sudah masih tetap percaya bahwa Tuhan kita ajaib? Dia lebih besar daripada permasalahan kita. Situasi kita boleh saja buruk, tapi dia tetap Allah yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ganti kita hanya memperkatakan situasinya. Saudara mungkin ingat, saya nggak tahu apakah saudara menerima meme ini, ya. Hari-hari ini ada banyak yang suka menampilkan, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di story seseorang. Di situ dikatakan, untuk lomba 17 Agustusan tahun ini adalah lombanya lomba bertahan hidup. Saudara pernah membaca meme ini? Dikatakan perlombaan kali ini bukan perlombaan balap karung, perlombaan yang lain, tapi perlombaan bertahan hidup. Tapi saya hanya mau sampaikan, ganti kita hanya ngomong, aduh benar saya berlomba untuk bertahan hidup. Kenapa enggak kita responi firman? Kita percaya kepada firman. Di hari Minggu yang lalu, Minggu sore, saya sempat sampaikan. Ketika kita mendengar sungguh-sungguh, dan kata mendengar sungguh-sungguh di dalam bahasa Ibrani menggunakan dua kata. Satu kata yang sama tapi diulang dua kali, syama, syama. Dan itu di dalam Alkitab kita hanya 5 kali. Dimulai dari Keluaran 15 ayat 26. Kemudian di dalam Ulangan ada 3. Dan di dalam Yesaya hanya 5 kali. Dan menarik sekali, yang pertama kali di Keluaran 15 ayat 26. Di situ dikatakan, jika engkau mendengar sungguh-sungguh, jika engkau syama-syama, aku menjadi Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Dan saudara tahu Yehova Rafa itu diterjemahkan the healer, Allah penyembuh. Tetapi Yehova Rafa juga punya pengertian the life giver, Allah pemberi kehidupan. Saudara, setiap kita yang mau dengar sungguh-sungguh firman Allah, kita bukan berlomba bertahan hidup, bukan. Kita percaya Allah pemberi kehidupan. Allah yang menyediakan yang kita butuhkan. Karena dia menyembuhkan, tapi dia juga yang memberikan kehidupan. Hari ini di dalam perayaan kemerdekaan, biarlah kita imani, saya merdeka untuk dipulihkan. Merdeka untuk dipulihkan. Saya merdeka, saya siap, saya terima pemulihan. Karena apa? Karena kita dengar sungguh-sungguh, maka dia menjadi Yehova Rafa bagi kita, Allah penyembuh, tapi dia menjadi the life giver, Allah pemberi kehidupan. Baik, kita akan awali dengan ayat awal yang tadi sempat disinggung baik oleh Debbie di COTW News di awal maupun juga oleh pemimpin pujian. Mazmur 126 ayat yang keempat. Kita membacanya bersama-sama. Kita perkatakan dengan iman. 2, 3, mulai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Puji Tuhan. Ini adalah doa kita. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami.
Seperti Tuhan memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Seperti Tuhan yang memulihkan. Dan kalau Tuhan memulihkan, gak ada satu kuasa yang sanggup menahan. Itu sebabnya kita punya doa, Tuhan, di perayaan 17 Agustus 2021, perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Mungkin selama ini kita pernah melihat yang meme tadi, kemudian kita mulai berkata, oh iya ya benar ya. Tapi hari ini saya bukan mau mengkoreksi, kita punya responnya. Ketika rasanya dunia sedang bertahan hidup, kita mungkin sepertinya dalam tanda petik seperti bertahan hidup. Kita kan bisa punya doa. Orang-orang muda, apakah itu jadi doamu? Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Setiap kita, baik karena kalau saudara perhatikan di Suara Merdeka kemarin, Suara Merdeka di hari Sabtu. Di situ dikatakan kematian orang-orang muda meningkat. Ada di headline, ya, di halaman pertama. Tapi saya hanya mau sampaikan, meresponi keadaan ini kan kita bisa berkata, pulihkanlah kami. Dan kabar baiknya ketika kita perkatakan firman Allah, ingat, kita punya roh iman yang sama. Itu sebabnya kita percaya dan kita berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita yang sudah percaya, kita memperkatakan firman. Dan kabar baiknya, waktu kita memperkatakan firman, firman itu keluar bukan hanya sekedar keluar dari mulut seseorang. Keluar dari mulut Aldo, keluar dari mulut Hendrik. Seringkali kita berpikir, siapa Hendrik? Kayak sopo kayak yo. Raka kenal, Clary kenal, Apeng kenal, Rasel kenal. Sing nang tengah ke sopo. Ya, itu namanya Hendrik. Ayahnya dulu adalah pemain drum kita. Ya, mungkin saudara-saudara yang senior sudah kenal Arwin Saksono. Atau mungkin lebih kenal lagi, itu adalah cucunya Bu Jarwo, Bu Suharsini. Tapi sekali lagi, waktu kita memperkatakan firman, firman bukan hanya sekedar keluar dari seseorang yang tidak dikenal. Waktu kita dengan iman memperkatakan firman, firman itu keluar sebagaimana Tuhan sendiri yang memperkatakan. Dan bukan tanggung jawab kita untuk mewujudkan firman. Itu sebabnya kondisinya mungkin seperti harus bertahan hidup. Tetapi waktu kita mulai berkata, Tuhan pulihkan keadaan kami, pulihkan bangsa kami. Engkau sedang izinkan perkatakan firman. Dan itu bagaikan Allah sendiri yang berfirman. Dan firman itu pasti berhasil. Firman tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat yang ke-11 kan mengatakan, firman yang keluar tidak akan pernah gagal. Firman akan melaksanakan yang dirancangkan oleh pemberi firman. Itu sebabnya menghadapi fakta di dalam perayaan kemerdekaan, biarlah kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Bapak Mendikbud kita, saya tiba-tiba lupa namanya. Jangan hanya Umi, saya nggak bisa baca bibirnya. Ya, Nadiem Makarim, ya, Mendikbud kita, ada perlombaan rayakan kemerdekaanmu. Bagaimana kita rayakan kemerdekaan kita? Perkatakan firman untuk Indonesia. Perkatakan doa kita. Puji Tuhan, ketika kita mulai memperkatakan firman, mari kita lihat satu ayat yang lazim sekali juga diangkat ketika di dalam perayaan kemerdekaan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita lihat terlebih dahulu Yeremia 29 ayat yang ke-7 mengatakan ini.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan negara kemana Tuhan taruh kita. Sebab kesejahteraan kota itu, kesejahteraan negara itu adalah kesejahteraan kita. Sudahkah kita mengusahakan kesejahteraan negara kita? Pak, saya kan cuman rakyat jelata. Saya kan cuman rakyat biasa. Bagaimana saya mengusahakan? Baik, saya sedikit mengulang apa yang pernah disampaikan. Saya yakin gak ada yang kebetulan. Di beberapa waktu yang lalu kita belajar hal ini. Ketika kita belajar tentang Yosafat yang mencari Tuhan. bisa munculkan PowerPoint-nya. Mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan menggunakan kata klik berikutnya. Darash. To seek deity in worship and prayer. Mencari Tuhan di dalam penyembahan dan doa. Saudara bisa temukan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Ketika Yosafat sedang terkepung dari keempat penjuru. Bani Amon, Bani Moab, Bani Meonim, dan Bani Edom. Yosafat punya ketetapan mencari Tuhan. Darash. Dan menarik sekali, mencari Tuhan bisa ditemukan juga di dalam Ulangan. Klik. Ulangan 4 ayat 29. Ketika kita menemukan. Kapan kita menemukan? Itu ada kata darash juga. Waktu kita menanyakan dengan segenap hati dan jiwa. Maka kita akan menemukan. Itu menggunakan kata darash juga. Jadi waktu kita berdoa. Waktu kita menyembah sama seperti tadi pemimpin pujian mengajak kita menyembah, berdoa. Saudara sedang darash. Dan kabar baiknya Ulangan 11 klik berikutnya. Kata darash juga diterjemahkan dengan ketika kita berdoa maka engkau akan dipelihara Tuhan Allahmu, mata Tuhan tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Dan kata dipelihara menggunakan kata darash. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, kalau saya mencari Tuhan berarti tindakan saya. Tapi sebetulnya respon Tuhan, Tuhan pelihara. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Sudahkah kita mencari Tuhan? Atau selama ini hanya sekedar saja beribadah lewat streaming. Oke. Cari Tuhan. Karena waktu kita mencari Tuhan di dalam posisi yang sama, Tuhan pelihara. Ingat, the life giver itu perhatikan. Dan menarik sekali, kata darash tadi, bisa munculkan slide terakhir. Saudara bisa temukan di Yeremia 29 ayat 7. Kata usahakanlah itu juga menggunakan kata darash. Jadi waktu engkau beribadah kepada Tuhan, engkau bukan sedang memikirkan hanya dirimu sendiri. Engkau setiap kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan negara. Lewat saya cari Tuhan. Saya mewakili bangsa ini. Tadi kan dikatakan, kami umatmu rendahkan diri. Sudahkah kita sama-sama ikut nyanyi? Atau hanya nonton? Mari jemaat, mari umat Tuhan. Siapapun pemirsa, ketika engkau menyaksikan streaming sekalipun, ikutilah sejak dari awal. Jangan hanya dipenggal saja di bagian tengah. Nanti aja yang paling penting adalah firman Tuhan. Sudahkah kita sama-sama worship?
sama-sama merendahkan diri, kita cari Tuhan, kita darash. Dan waktu kita nyanyi, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Engkau sedang mendaras kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan tahu kesusahanmu. Tapi sebetulnya di saat yang sama, setiap kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita. Nggak main-main, saudara. Berapa banyak kali kita mulai hanya berpikir, saya ini nggak ada apa-apanya. Enggak, setiap kita penting. Setiap kita itu punya kontribusi, punya sumbangsih. Mungkin saya hanya bisa kasih gambaran yang sederhana. Awan-awan di atas yang menghasilkan hujan. Awan-awan itu terdiri dari titik-titik air yang menguap. Dan ketika itu menguap, kemudian dia sampai ke atas, kemudian sampai kepada kondisi yang pekat, kemudian mulai terjadi kondensasi, terjadi hujan yang lebat. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, Tuhan, hujani kami dengan hujan pemulihan. Hujani kami dengan kebangunan rohani. Tapi bagaimana hujan pemulihan, hujan kebangunan rohani terjadi? Perlu ada titik-titik air yang naik ke atas. Orang mungkin sepertinya kita bukan masuk di dalam sebuah gerakan doa nasional. Tapi sebetulnya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mencari Tuhan, doamu seperti titik-titik air yang naik ke atas. Dan satu kali akan terjadi hujan kebangunan rohani yang besar. Enggak pernah awan-awan itu hanya, oh ya kalau gitu hanya cari titik-titik air dari samudera saja. Yang luas. Tidak. Bahkan semua, misalnya saudara habis nyiram pagi, saudara menyiram tanaman, kemudian mungkin ada sebagian air itu jatuh ke paving, atau jatuh ke lantai, atau ke keramik di halaman di mana saudara berada. Menjelang siang, air yang ada di atas keramik lama-lama kering. Apakah meresap ke tanah? Tidak. Itu tetap jadi titik-titik air yang naik ke atas. Menjadi bagian dari hujan. Begitu juga apapun yang kita kerjakan di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam ibadah kita. Baik itu ibadah rutin, di dalam doa-doa setiap saat. Sebetulnya kita sedang darash. Itu memberkati kita, itu memberikan perlindungan buat kita. Tetapi di sisi yang lain, sementara kita mencari Tuhan, sementara kita menyembah Tuhan, kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota. Sudahkah kita terus mengusahakan kesejahteraan kota? Jangan tunggu jadi wakil rakyat dulu. Jangan tunggu jadi camat, jadi bupati. Bukan. Ya puji Tuhan ketika saudara punya kapasitas, akhirnya nanti saudara misalnya jadi orang-orang terkenal. Puji Tuhan, saya senang. Saya ikut berdoa buat saudara. Buat setiap kita. Tapi sementara kita di dalam keseharian rutinitas, tetaplah darash, cari Tuhan. Di dalam penyembahan dan di dalam doa.
Sehingga saya hanya katakan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-76 kali ini, tahun ini juga menjadi bagian dari kebangunan rohani yang Allah sedang persiapkan bagi Indonesia, bagi dunia ini. Dengar firman Allah sungguh-sungguh, mulailah cari Tuhan. Kita sedang mengusahakan. Mari kita melihat. Sama seperti ada seseorang yang tadinya ya dia ngalami masalah yang membuat dia sempat salah ngomong. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ayub pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sebetulnya Ayub ini adalah orang yang saleh. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, Bapak Petrus Rediwan sempat mengangkat bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi rupanya Tuhan izinkan Ayub juga lewati fakta yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Ketahuan jerone, ketahuan sebetulnya ada sesuatu yang harus dipulihkan. Ayub 3 ayat yang pertama, coba perhatikan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dan kalau saudara lihat terus ayat yang kedua, klik. Maka berbicaralah Ayub ayat yang ketiga. Biarlah hilang lenyap kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Saudara ingat? Dalam pencobaan yang pertama Ayub pasal yang ke-1. Pasal 1. Waktu itu iblis mulai berkata, Tuhan mulai berkata, kamu lihat gak Ayub? Begitu saleh. Iblis mulai berkata, Ayub kan bisa begitu karena Tuhan lindungi dia. Saudara lihat izin yang pertama, Tuhan berkata gini, baik, kamu boleh ambil semua miliknya, jangan sentuh tubuhnya. Itu izin yang pertama. SIM, surat izin mencobai. Ambil semua miliknya, jangan sentuh tubuhnya. Sehingga benar, semua hartanya, anak-anaknya, rumah-rumahnya hilang dalam satu hari. Kemudian di Ayub pasal 2, iblis datang lagi dan dia berkata gini. Allah berkata, benar toh? Lihat Ayub masih tetap saleh. Kemudian iblis berkata, oke, tapi kalau saja disentuh tubuhnya, pasti dia mengutuki engkau. Saudara lihat, Allah memberikan izinnya di Ayub pasal 2. Kamu boleh sentuh tubuhnya dengan penyakit, nyawanya jangan. Jadi saudara lihat, perlindungan Allah tetap ada. Yang pertama, perlindungan Allah atas hidupnya. Kemudian ketika Allah izinkan pencobaan yang kedua, perlindungan Allah terhadap nyawanya. Tapi saudara lihat di Ayub pasal 3 tadi, Ayub sendiri yang membuka pagar perlindungan, dia mulai berkata gini, lebih baik aku mati. Adakah di antara saudara yang kepingin mati? Tanpa sadar kita sedang membuka pagar perlindungan Allah terhadap nyawamu. Allah the life giver menyayangkan nyawamu. Masih ada harapan untuk hidupmu. Tapi kabar baiknya, ketika Ayub lewati semua masalah itu. Coba kita lihat secara cepat. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Klik. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, Ayub ngomong, tanpa pengertian, aku sesumbar tentang hal-hal yang ajaib yang bagiku dan yang tidak ku ketahui. Seringkali kita nggak ngerti rencana Allah, tapi kita ngomongin tentang rencana Allah itu. Ayat yang keempat, firmanmu dengarlah aku,
maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ingat, ayat-ayat ini Ayub belum sembuh loh. Ayat-ayat ini dituliskan waktu itu Ayub belum sembuh. Karena nanti sembuh di ayat 10. Perhatikan terus ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sudah lihat? Dia cabut perkataan, Tuhan ampuni aku seringkali sesumbar, aku selalu ngomongin bahwa Tuhan gak baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengusahakan, lebih banyak mana kita ngomong, wah Indonesia payah koyong ini. Sing korupsi kok akeh banget, payah. Pemerintah payah, ini payah, itu payah. Apakah kita sedang mengusahakan kesejahteraan? Waktu kita hanya sekedar mengecam, waktu kita hanya sekedar menghakimi, apakah kita sedang mengusahakan kesejahteraan? Usahakanlah kesejahteraan. Di kemerdekaan ini, perayaan kemerdekaan, usahakanlah kesejahteraan. Kembali kepada Yeremia 29. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Allah punya rancangan yang mulia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan untuk hari depan. Usaha kita adalah cari Tuhan. Teruskan ayat 12 sampai 14. Inilah yang Yeremia mulai cari. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Jadi bagaimana kita mengusahakan? Mulailah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sama seperti pada hari ini dalam perayaan, baik pagi maupun malam, kita berseru kepada Tuhan. Ayat 13-nya menarik sekali, ada kata daras di sana. Apabila kamu mencari aku, kata mencari menggunakan kata-kata bakash. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan. Nah, kata menanyakan, search bahasa Inggrisnya, itu menggunakan kata daras sekali lagi. Apabila engkau daras aku dengan segenap hati. Dalam perayaan ini, daraslah Tuhan. Search. Cari dia. Search dia. Selidiki dia. Tuhan, saya gak bisa ngerti rencanamu. Tapi aku cari engkau. Dan kabar baiknya Tuhan akan bertindak buat kita. Ayat 14-nya firman Allah mengatakan, ayat 14-nya. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan. Kata memulihkan menggunakan kata syub. Aku akan tebus keadaanmu. Aku yang bayar dan aku tebus keadaanmu. Yang pernah hilang aku tebus. Bayangkan saudara. Ketika kita daras, kita mulai berpikir Indonesia seperti ini, dunia seperti ini, sampai kapan? Kalau Tuhan yang tebus, Tuhan bisa kerjakan dengan ajaib. Tuhan yang menebus. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di kemana telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Gak ada yang sukar bagi Tuhan.
Indonesia butuh Tuhan Yesus. Permasalahan ini, orang mungkin bisa coba vaksin ini. Mulai dari coronavirus disease 19 ya, 19. Kemudian sudah ada varian Delta, varian India. Ilmuwan mulai berkata sudah ada varian yang baru lagi sebagai mutasi genetisnya. Varian Lambda. Tapi kabar baiknya Allah kita Alfa dan Omega. Itu sebabnya permasalahan ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kapan itu bisa kita usahakan? Waktu kita cari Tuhan. Cari Tuhan sebetulnya sesederhana. Kembali lagi sama seperti ketika kita berdoa. Pak, saya nggak pintar berdoa. Ingat, berdoa itu bukan tentang siapa yang berdoa. Apakah engkau seorang pendeta? Apakah engkau keluaran sekolah Alkitab? Apakah engkau pakai jas, pakai sesuatu yang layak, baru Tuhan jawab doamu? Tidak. Berdoa adalah bicara tentang kepada siapa kamu berdoa. Apa yang engkau imani. Menjelang akhir, ketika kita mencari Tuhan, sebetulnya sesederhana, saya memberikan doa yang sederhana. Kalau saudara temukan di dalam Alkitab, ada banyak orang, ada doa Yabes, ada doa Bapa kami. Tapi saya berikan sebetulnya ringkasan sederhana tentang berdoa. Kita bisa mulai praktekkan. Saya singgung juga di hari Rabu kemarin. Ada seorang yang berdoa kepada Yesus dan doanya sederhana. Coba kita lihat. Doa yang sederhana itu dimulai klik yang pertama. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus. Saya mau bertanya pada saudara, ada yang saudara berkata, saya nggak pintar doa. Oke, kalau nggak pintar doa, ngomong kata Tuhan Yesus bisa nggak? Halo, yang merasa nggak pintar doa, ngomong Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa. Sebetulnya intinya adalah Tuhan Yesus berarti apa? Fokus kita, fokus doa kita kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Engkau baik. Bisa nggak ngomong engkau baik? Bisa. Situasinya buruk. Apakah Tuhan jadi buruk? Situasinya kacau. Apakah Tuhan Yesus kita jadi kacau? Situasinya gelap. Apakah Tuhan Yesus kita jadi gelap? Situasinya tidak menentu. Apakah Tuhan Yesus kita tidak menentu? Kita akan bisa berdoa, Tuhan Yesus, Engkau baik. Situasinya buruk, Engkau baik. Situasinya kacau, Engkau baik. Situasinya nggak menentu, Engkau baik. Saya punya ketidakpastian, tapi Engkau baik. Bahkan saya sudah gagal. Sekalipun saya gagal, saya berdosa, Engkau baik. Klik yang ketiga. Saya perlu Engkau. Gampang kan? Saya perlu Engkau Tuhan. Saya nggak tahu harus gimana tentang hari depan. Saya perlu Engkau. Saya perlu. Ingat doanya Maria kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Singkat sekali. Orang itu kehabisan anggur. Saya perlu Engkau. Ingat seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya perlu Engkau. Saya perlu kesembuhan. Ada di antara engkau didiagnosis dokter. Enggak mungkin sembuh. Engkau bisa berkata, Tuhan saya perlu Engkau. Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya perlu Engkau. Yang keempat, klik. Mereka perlu Engkau. Mungkin engkau gak berdoa buat dirimu. Engkau bisa berkata, Indonesia perlu Engkau.
Bapak Presiden perlu Engkau. Pemerintah kami perlu Engkau, tenaga-tenaga kesehatan perlu Engkau, gubernur kami perlu Engkau, bupati kami perlu Engkau, pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi perlu Engkau. Seluruh rakyat ini perlu Engkau. Gampang kan? Sebetulnya kan kita hanya. Kemudian klik berikutnya. Terima kasih. Berdoa itu kan bukan masalah kita mewujudkannya. Tapi kita berterima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan sesudah terima kasih, yang berikutnya klik amin. Bisa nggak mengucapkan doa seperti ini? Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya perlu ditolong untuk bertahan hidup. Bangsa ini juga butuh pemulihan. Terima kasih Tuhan. Amin. Setiap kita bisa berdoa syafaat seperti itu. Dan kabar baiknya, sama seperti Ibu Yesus, dia berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus bisa jawab. Buktinya apa? Coba kita lihat sebagai ayat terakhir. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 10. Yesus ubah air yang dimasukkan ke dalam tempayan menjadi anggur yang baik. Dan ingat, itu ada 6 tempayan. Hari Rabu lalu saya sempat sampaikan. 6 tempayan berdasarkan perhitungan. Itu menghasilkan sekitar 903 botol ukuran 750 mili. Ibu Yesus hanya ngomong, mereka perlu, mereka kehabisan anggur. Ketika Tuhan yang menjawab doa, the best, terbaik, dan melimpah, abundant, melimpah. Ketika kita mulai berdoa untuk bangsa dan negara kita, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi Indonesia. Saya perlu Engkau. Bangsa kami perlu Engkau. Terima kasih. Amin. Tuhan akan jawab terbaik dan melimpah. Kita lanjutkan ibadah kita. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia jaya, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan. Indonesia jaya demi masa depan. Indonesia jaya demi masa depan. Indonesia jaya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi
pada hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur kalau Tuhan sendiri yang selalu punya rencana. Ada masa-masa yang kita harus lewati. Ada 7 presiden yang boleh berlangsung bahkan sampai yang saat ini. Sebagaimana tadi firman Allah mengatakan, usahakanlah. Mari pada hari ini, entah engkau di pagi hari atau di malam hari, di waktu kapanpun, mari kita angkat tangan kita naikkan doa kita. Dimanapun saudara berada, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan buat negara ini. Kita daras, kita mulai sembah Dia. Kita naikkan doa kita. Tuhan Yesus, situasinya boleh buruk, tapi Engkau baik Tuhan. Engkau tetap adalah Allah yang berkuasa bagi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah tambahkan usia Indonesia 76. Dan kami boleh melihat Tuhan, ini hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap umat Allah, setiap kami yang berdoa. Tuhan, tolong setiap pribadi. Kami punya kebutuhan yang berbeda, tetapi pada hari ini kami naikkan doa kami. Tolong kami, sembuhkan kami, selamatkanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam penggenapan janji Allah. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini, tolong bangsa ini. Tolong mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet yang ada. Tuhan tolong untuk proyek-proyek dan program-program pemerintah. Supaya boleh terlaksana bahkan terlampaui. Karena kasih karunia-Mu. Bahkan upaya seluruh bangsa untuk menanggulangi COVID-19 dalam nama Yesus, buatlah berhasil karena kasih karunia-Mu. Kami angkat tangan untuk bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan, tolong wakil-wakil rakyat yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuhan, tolong setiap pemimpin-pemimpin di tiap provinsi maupun di tiap kabupaten, pemerintahan provinsi sampai pada pemerintahan daerah. Tuhan, tolong berikan kepada mereka integritas, rasa takut yang suci. Dan kami tetap adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Engkau tolong, Engkau memberkati seluruh rakyat. Engkau memberkati seluruh bangsa Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga sampai yang lanjut usia. Engkau sendiri taruhkan berkat-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau dengar doa kami. Kami berterima kasih karena Engkau menjawab. Dan ketika Engkau menjawab terbaik bagi kami. Bahkan Engkau menjawab dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan semuanya ini. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari yang baru ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin.
Puji Tuhan, selamat hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku percaya Tuhan. Aku